Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Langsung aja, gue akan share pengalaman gue menggunakan smartwatch dari Buds. Ini adalah Buds Watch yang punya harga 500 ribuan. Untuk speknya, smartwatch ini menggunakan chipset terbaru RTK 8762 yang bisa membuat sensor memonitoring selama 24 jam. Bluetooth 5.0 yang lebih hemat daya, IP68 yang artinya bisa tahan air di kedalaman 2 meter selama 30 menit, baterainya ini 250 mAh, dan menggunakan aplikasi FitCloud Pro untuk pairingnya. Pertama kali buka boxnya cukup merasa unik ya, karena strapnya ini tuh berbeda dengan beberapa smartwatch yang pernah gua coba. Yang gua punya ini strapnya berbahan stainless steel berwarna hitam. Cara menguncinya menggunakan sistem magnetik, cukup unik dan jauh lebih simpel dari strap silikon. Dengan desain strap seperti ini, jam jadi terlihat lebih elegan dan stylish. Bodinya ini tuh menggunakan aluminium dan finishing NCN trimming, sehingga memberikan durabilitas dan berat yang ideal. Cuman selama gua pakai, ternyata gua cukup gak nyaman menggunakan strapnya ini, karena sisi strapnya ini tuh cukup sering bergesekan dengan kulit tangan gua. Ditambah lagi kalau gua pakai tidur, strapnya ini tuh berasa banget gak nyamannya ya. Baiknya memang digunakan kalau lagi aktivitas biasa aja. Untuk layarnya ini tuh punya ukuran 1,78 inci HD Retina display yang membuat ukurannya ini tuh terasa pas dan terlihat lebih stylish karena layarnya sudah sedikit melengkung atau 2.5D. Digunakan di siang hari, layarnya ini masih bisa menampilkan gambar dengan sangat baik dan warna yang dihasilkan cukup detail. Pada layarnya ini tuh kita bisa mengganti watch face ya sesuai dengan mood atau selera kita. Ada sekitar 5 watch face yang tersedia yang bisa kita gunakan. Untuk pengoperasiannya, smartwatch ini tuh punya performa yang bagus di kelas harganya. Layarnya cukup responsif dan perpindahan menu juga berasa mulus. Sebenarnya cukup berasa sedikit ada delay, tapi selama gua coba, sedikit pun tidak mengganggu aktivitas yang kita lakukan pada smartwatchnya ini. Oh iya, untuk tombol sebelah kanannya ini tuh digunakan untuk menghidupkan atau mematikan smartwatchnya. Cuman sayangnya nih, gua tidak menemukan pengaturan yang bisa membuat fungsi tombolnya ini tuh untuk masuk ke mode workout. Untuk fiturnya, smartwatch ini tuh punya fitur yang jarang banget kita temukan pada smartwatch di kelasnya. Ini adalah fitur EKG atau elektrokardiogram. Fitur ini berguna untuk mengukur seberapa baik kerja jantung kita. Selain itu ada juga fitur SpO2 ya untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Fitur ini cukup penting agar oksigen dalam darah bisa kita kontrol setiap saat. Sehingga jika terjadi sesuatu, kita bisa melakukan penanganan dengan cepat. Terus ada juga fitur yang cukup jarang nih, yaitu bisa ngecek tekanan darah atau blood pressure. Dengan fitur ini kita bisa tahu tekanan darah kita lagi rendah atau sedang tinggi, sehingga kita bisa melakukan tindakan benar agar tekanan darah kembali normal. Kemudian ada juga fitur heart rate ya, yang berguna untuk mengontrol denyut jantung. Ada juga fitur sleep monitoring atau merekam keadaan tidur penggunanya. Terus ada juga fitur tambahan seperti biasa ya, mengontrol musik via smartwatch, prediksi cuaca, notifikasi pesan, stopwatch, notifikasi panggilan masuk atau keluar, Find My Phone, kalender, dan acara. Nah, untuk fitur kesehatannya, gua akuin smartwatch ini punya fitur yang sangat lengkap di kelas harga 500 ribuan. Sementara itu, bagaimana untuk workoutnya? Ada 7 mode latihan yang bisa kita gunakan. Ada mode berjalan, berlari, bersepeda, hiking, basket, yoga, dan elliptical. Tidak begitu banyak memang ya, tapi selama gua pakai jam tangan ini, gua cuma menggunakan mode berjalan, berlari, bersepeda, ataupun basket. So, menurut gua, 7 mode latihan ini tuh sudah cukup untuk kebutuhan gua. Walaupun memang bakalan lebih bagus kalau mode workoutnya ditambahkan. Sementara itu, data mengenai kesehatan atau data workout yang sudah direkam oleh jam tangan ini bisa kita lihat lebih detailnya pada aplikasi FitCloud Pro. Selain kita bisa melihat keseluruhan data pada aplikasinya ini, kita juga bisa mengatur berbagai hal seperti mengatur notifikasi, mengatur untuk mengingatkan kita minum, sampai kontrol kamera di aplikasi FitCloud Pro-nya ini. Oke, baik, kesimpulannya, bagaimana Buds Watch ini? Apakah layak dibeli? Menurut gua, selain dari harganya yang terjangkau, dari sisi fitur mulai dari layarnya yang HD Retina, kemudian bisa tracking nonstop, ada fitur EKG juga, SpO2, blood pressure, dan fitur kesehatan lainnya, dan sudah IP68 juga. Smartwatch ini bisa jadi pilihan buat kalian beli. Terlebih lagi kalau kalian baru pertama kali mencoba menggunakan smartwatch.
Yang kurang menurut gua untuk smartwatch ini adalah keakuratan datanya. Karena brand ini juga baru pertama kali gua dengar, jadi gua nggak dapat info soal bagaimana akurasi ketika sensornya ini memonitoring penggunanya. Oke, baik itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram gua ya di @iswanzon. Gua pamit dan bye.